Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu tekad, satu tujuan YSW. Tentunya dari pertanyaan moderator terkait dengan bagaimana mengatasi persoalan atau memperjuangkan upah hidup layak, kita harus melihat yang namanya upah itu tidak hanya masalah upah minimum kota atau upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Namun demikian, upah ini banyak hal yang harus kita perjuangkan, termasuk bagaimana ketika kita bicara asas keadilan bagi pekerja yang baru memiliki 0 sampai 1 tahun dengan pekerja yang di atas 1 tahun itu juga menjadi skala prioritas untuk perjuangan bagaimana asas keadilan terpenuhi. Yang kedua terkait dengan persoalan PP 51, seharusnya kita kalau mengkaji secara utuh itu bisa dilakukan dengan judicial review ke Mahkamah Agung, karena jelas PP 51 dari beberapa ketentuan atau pasalnya ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sehingga apapun faktanya, negara kita negara hukum, kita juga harus tunduk dan patuh pada keturunan hukum yang berlaku. Tapi masyarakat khususnya buruh ini punya hak untuk menguji terkait dengan persoalan peraturan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan induk undang-undangnya. Jadi itu Mas mungkin yang bisa kita perjuangkan. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita bicara pada jaminan sosial itu kan juga di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur. Cuma implementasi di lapangan ini kan yang jadi persoalan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan riset ke lapangan, bagaimana penerapan jaminan sosial di semua kabupaten kota atau provinsi. Artinya hak masyarakat untuk dilindungi oleh negara dari jaminan sosial sudah jelas dari Undang-Undang Dasar 45. Nah sekarang implementasinya bagaimana dari buruh? Sekarang kita melihat posisi-posisi badan-badan negara yang badan-badan penyelenggara jaminan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Namun demikian bahwa buruh itu juga bagian dari masyarakat, sehingga kita perlu melakukan kajian atau riset di tengah masyarakat sejauh mana sih dari masing-masing kabupaten atau gubernur atau tingkat negara ini jaminan sosial ini sudah dilaksanakan atau diimplementasikan. Setelah itu baru kita melakukan langkah konkret dengan sebuah rumusan yang kita sajikan kepada pemerintah berdasarkan riset dan kajian, sehingga kita tidak hanya bicara pada persoalan menyuarakan, namun demikian kita juga harus mempunyai bukti yang cukup. Jadi gini, artinya SPN itu bagian dari organisasi sosial dengan dasar menyatukan visi dan misi yang sama antara Federasi SPN dengan anggota SPN. Mari kita cari secara komprehensif pokok masalahnya di mana kalau memang iuran ini tidak mencapai 100% dari ADART. Ada berapa pokok masalah? Memang terkadang kita selaku pengurus ini dalam perjuangannya seringkali tidak mencapai apa yang diharapkan kawan-kawan. Oleh karena itu ke depan yang pertama harus diperbaiki, satu, bagaimana manajemen para pengurus pada tataran tingkat DPP itu bisa solid. Kita tunjukkan bahwa kita mampu memberikan satu perubahan yang baik. Baru nanti kita akan mencoba ke bawah dengan menertibkan iuran. Dengan demikian kalau memang kawan-kawan yang tidak taat akan anggaran dasar, maka organisasi berdasarkan keputusan bersama akan mengambil tindakan tegas. Namun demikian yang perlu kita tunjukkan kepada tataran anggota bahwa kinerja kita, manajemen kita sudah betul-betul memang profesional dalam artian mengelola organisasi secara utuh. Artinya utuh dalam artian mulai manajemen pengurus, manajemen target perjuangan ini tersampaikan secara utuh kepada anggota.
sehingga anggota 100% percaya akan perjuangan kita. Jadi itu. Artinya kondisi sekarang kan sudah masuk dalam kondisi teknologi digital, sehingga mungkin bagaimana cara memperluas anggota adalah banyak melakukan promosi-promosi terkait dengan keberadaan SPN di masyarakat, khususnya masyarakat buruh, menunjukkan bahwa perjuangan SPN adalah perjuangan yang masif untuk melakukan perubahan lebih baik. Juga SPN adalah serikat pekerja yang menjaga kondisivitas dunia usaha. Asas keseimbangan ini yang bisa kita promosikan kepada semua masyarakat buruh. Jadi tidak hanya dipromosikan dalam artian SPN adalah berjuang dalam artian tanpa mempertimbangkan dunia usaha. Tetap kita imbangkan dalam tetap kita berpegang teguh pada hak-hak buruh. Ini juga menjadi perhatian prioritas. Namun demikian kita juga memperhatikan dunia usaha. Ini yang mungkin menjadi skala prioritas kerja saya ketika nanti untuk meningkatkan bagaimana SPN meningkatkan keanggotaan SPN dalam artian mengembangkan keanggotaan SPN di seluruh provinsi Indonesia. Sehingga melalui promosi, melalui kerja keras kita di lapangan, insya Allah itu yang bisa menjawab apa yang moderator sampaikan. Artinya bahwa Serikat Pekerja Nasional dibangun berdasarkan ada suatu aturan yang dituangkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini merupakan satu aturan yang patut ditaati oleh semua pengurus, tidak hanya pengurus, mulai dari anggota sampai tataran tingkat DPP, ini harus taat dan tunduk pada anggaran dasar. Ketika terjadinya adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum atau pengurus SPN, maka kita mengkaji dulu apakah tindakan tersebut memang disengaja atau tindakan tersebut tidak disengaja. Kemudian bukti-bukti yang cukup harus kita kumpulkan. Setelah itu tindakan yang diambil tetap kita berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau peraturan organisasi yang telah ditetapkan oleh DPP SPN. Artinya kalau kita bicara pada tataran tingkat aturan ketentuan mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini ditetapkan yang telah oleh pemerintah masuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kita semua hampir kecewa. Undang-undang itu tidak berasaskan keadilan tanpa mempertimbangkan saran dan pendapat dari buruh. Namun demikian yang perlu kita lakukan adalah mengkaji secara utuh. Saya pikir itu solusi yang terbaik saat ini. Dari ketentuan semua pasal per pasal yang saya yakin tidak semuanya jelek, ada hal-hal yang diuntungkan oleh buruh. Namun demikian persoalan implementasi di lapangan ini yang menjadi bottleneck-nya pada saat ini. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pengurus DPP SPN atau seluruh jajaran pengurus SPN mulai tataran tingkat DPC, DPD, DPP adalah bagaimana kita mencoba melakukan sebuah analisa secara utuh, kemudian kita coba analisa di lapangan tentang pelaksanaannya. Kalau memang bottleneck-nya pada badan yang ditunjuk oleh negara atau dinas yang ditunjuk oleh negara tidak maksimal, itulah kerjaan yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita terus-menerus dengan melakukan gerakan menolak dan menolak, namun demikian di kondisi di lapangan banyak hal yang mestinya diuntungkan oleh buruh tidak begitu maksimal, sama aja. Maka kita harus melakukan kajian secara utuh, kemudian melakukan tindakan yang nyata. Jadi itu Mas.
artinya gini, saya sampaikan bahwa persoalan serikat pekerja ini kan ada sebuah konstitusi. Konstitusinya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah hasil keputusan bersama yang dilakukan pada Kongres. Dan SPN adalah serikat pekerja, bukan institusi, bukan lembaga negara, sehingga asas yang kita lakukan adalah musyawarah mufakat. Implementasi di lapangan ketika saya terpilih menjadi ketua umum, keputusan yang menjadi keputusan organisasi atau khususnya anggaran dasar, itulah yang menjadi pijakan kita. Kemudian bagaimana cara meningkatkannya? Cara meningkatnya bagaimana membangun sebuah komunikasi antar pengurus ini berjalan dengan baik. Apapun faktanya, kita itu organisasi sosial dengan asas yang didepankan adalah asas musyawarah dan keterbukaan antar pengurus. Jadi gini, hal-hal yang saya sampaikan tadi itu bagian dari implementasi untuk perwujudan visi dan misi saya. Yang pertama, saya mencoba visi dalam 4 tahun. SPN harus menjadi serikat pekerja terdepan. Mungkin konteks di lapangannya, bagaimana kita mewujudkan agar SPN menjadi serikat terdepan. Ada 2 hal mungkin yang bisa kita lakukan. Pertama adalah perbaikan di dalam manajemen organisasi sendiri, baik manajemen atau ketentuan membangun sebuah komunikasi antar pengurus bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah manajemen, bagaimana apapun penertiban iuran itu menjadi salah satu kunci juga untuk membangun sebuah organisasi yang kuat. Kemudian untuk mewujudkan SPN menjadi serikat pekerja terdepan dan pelopor reformasi di bidang hukum, kita perlu melakukan sebuah langkah-langkah konkret. Artinya kondisi di lapangan dari anggota kita tidak bekerja pada sektor yang sama, sektor yang sehat, sektor yang pada perusahaan PMA. Namun demikian banyak sektor pada perusahaan-perusahaan kecil. Sehingga ketika kita sudah menemukan data-data yang konkret terkait anggota kita pada lapangan industri, baru kita melakukan kajian, ngambil kesimpulan, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya pada hukum pokok-pokoknya, yoko carane guru menjadi hidup yang mewah. Namun demikian ada persoalan lain bahwa anggota kita juga bekerja pada perusahaan-perusahaan yang industri, perusahaan-perusahaan yang kecil. Kebijakan yang adil bagaimana untuk perusahaan besar, perusahaan sedang. Nah, ini perlu ada sebuah kajian dan riset yang khusus, yang kemudian data inilah kita coba diskusikan kepada pemerintah. Ini untuk mewujudkan bahwa SPN menjadi pelopor penegakan reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan. Nah, yang kedua artinya kita juga memberikan sebuah opsi penyelesaian terkait kondisi penegakan hukum, bahwa pada daerah-daerah tertentu masih belum memenuhi syarat untuk pegawai pengawas yang menjadi pelopor penegakan hukum dari pemerintah. Nah, ini perlu adanya kajian, saya katakan tadi seperti itu. Kalau kita tidak mengkaji atau meriset dulu, mungkin ketika kita diskusi pada pemerintah maupun dewan, kita tidak akan punya data. Itu yang harus kita lakukan, Mas. Bahwa Kongres itu bagian dari proses demokrasi atau perwujudan demokrasi dari Serikat Pekerja Nasional, sehingga sangat diperlukan kawan-kawan tetap dalam kondisi kondusif, mempunyai hak dipilih dan memilih, tetap dengan artian bebas menyampaikan pendapat, tetap berpedoman pada prinsip-prinsip asas kekeluargaan dan asas demokrasi, sekaligus menjaga marwah SPN tetap utuh. Siapapun yang terpilih itu adalah
sebuah keputusan bersama dan harus kita hormati, karena apapun kita menjadi anggota SPN disatukan dalam satu emosi yang sama, kepingin membangun kekuatan kaum buruh melalui Serikat Pekerja Nasional. Dan harapan saya tetap kawan-kawan para delegasi kongres, baik tataran mulai anggota DPC, DPD dan DPP, ini kita gunakan hak kita secara bebas, namun tetap harus menghormati aturan-aturan yang telah dibuat oleh panitia pelaksana kongres. Apapun hasilnya harus kita hormati sepanjang itu memang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. SPN tetap maju, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes we.